بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. Saudaraku jamaah salat subuh Masjid Darul Razak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan sama-sama belajar mentadabburi beberapa ayat di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan topik bagaimana meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita belajar dari Nabiullah Musa alaihissalam. Walaupun kita juga harus bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya sudah berapa persen kita ini meraih kemerdekaan gitu kan? Setelah kita merayakannya puluhan tahun ini, 78 tahun gitu. Apakah semua warga bangsa ini juga sudah memperoleh kemerdekaan atau tidak? Sebab luas sekali makna kemerdekaan dalam pandangan Islam. Namun kalau kita mau melihat hak yang paling asasi dalam kehidupan manusia itu ya kebebasan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat marah kalau seseorang memperlakukan orang lain sebagai budak. Kenapa kalian menjadikannya budak? Sementara orang tua mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu hakikatnya adalah mereka membebaskan manusia, membuat mereka merdeka dari segala bentuk kejahiliahan, kegelapan syirik, batil, memakan hak sesama manusia. Tapi mereka semua bermula dari satu akar penting, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau kita mengupas la ilaha illallah, kita akan dapati bahwa esensi merdeka itu ada pada kalimat tauhid itu. Tidak ada konsep kemerdekaan yang lebih terang daripada kalimat tauhid yang memerdekakan raga dan jiwa manusia dari segala bentuk perbudakan, sehingga tidak ada seorang pun yang patut untuk kita tunduk kepadanya, sebab tidak ada kepentingan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid itu mahal dari sejak la ilaha sampai kepada illallahnya itu. Betapa sulitnya orang sekarang memiliki kemerdekaan berkata tidak. Coba bayangkan. Tapi konsep tauhid mengajarkan kita untuk berani mengatakan tidak. Antum lihatnya, kampanye-kampanye saat ini untuk bisa menolak sesuatu itu mahal sekali. Sehingga say no to drug, say no to corruption, say no to... Kenapa? Sebab orang sekarang itu sulit sekali berkata tidak. Kita bahkan dirampas kemerdekaan untuk berkata tidak. Ada banyak orang baik terjebak di pengadilan, terbukti bersalah korupsi. Kita tanya, kenapa dia melakukan ini? Kenapa?
Kamu kan belajar agama, kamu seorang muslim yang baik, sholat muta. Gak enak sama teman-teman kemarin itu. Begitu jawabnya. Tidak bisa berkata tidak. Kita ini dikorbankan Ustaz. Sebenarnya ini pimpinan kita gak enak aja kemarin. Begitu juga terhadap pergaulan bebas, ya, atau hal-hal buruk yang merusak manusia. Makanya anak kita itu harus kita didik dari sejak awal merdeka dengan berani mengatakan tidak. Salah kalau orang tua misalnya anak rebutan mainan dengan yang kecil, udah ngalah sama adikmu, udah kasih aja gitu. Atau dia dengan anak tetangga main, terus anak tetangganya mau pinjam, udah kasihlah kata tetangga. Dia sedang mempertahankan hak dia, tak apa. Jangan buru-buru Anda berkata, pelit banget jadi anak, gak boleh pelit, Allah marah. Kita gak tahu. Akhirnya anak kita jadi orang yang tidak enakan sampai dia dewasa. Kita harus ajarkan ini untuk berkata la, untuk berkata tidak. Itu kemerdekaan. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan Bani Israel berkata tidak kepada siapa? Kepada penguasa paling kuat dan zalim ketika itu. Kita akan melihat, saudara, dari mulai suasana kebatinan Bani Israel ketika Nabi Musa dilahirkan, betapa ketakutan luar biasa. Bahkan di tempat tinggal mereka sendiri ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, 30 tempat lebih. Tetapi kita akan lihat ya, dari 2 tempat saja pada hari ini bagaimana keadaan Bani Israel sampai kemudian ya, biar kita faham ya, ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat ke-49, kemerdekaan seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berkata, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum balaghun min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah, saya bacakan ini, terakhir nanti kita baca bersama lagi. Ketika kita sudah sama-sama melihat bagaimana keadaan Bani Israel, bagaimana suasana terjajahnya mereka di semua bidang. Lalu Allah berkata, ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Al-Fir'aun, bala tentara Fir'aun, orang-orangnya Fir'aun yang telah menimpakan kepada kalian azab yang sangat buruk, siksa yang sangat buruk. Dia menyembelih anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Padahal yang demikian itu terdapat cobaan dari Tuhan kalian yang sangat besar. Bagaimana keadaan Bani Israel ketika itu? Kita melihat dari surah Al-Qasas misalnya. Allah Subhanahu wa taala bercerita itu dari awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Di ayat ketiga ini Allah berkata, kami bacakan kepada engkau ya Muhammad sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun bil haqq, dengan benar, untuk orang-orang yang percaya, yang beriman.
Natlu alaika, kami bacakan kepada engkau. Seolah-olah ada dokumen tertulis, sesuatu ya, yang meyakinkan. Sebab kalau tertulis itu adalah bukti yang lebih meyakinkan bagi manusia. Sama misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita rahmat Dia kepada umat manusia. Ya. Kata Allah dalam surat Al-A'raf kalau saya tidak keliru, Inna rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha. Sesungguhnya rahmatku lebih luas dari segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, maka aku akan tuliskan. Perhatikan, Allah di ayat ini seolah-olah sedang berkata, dalam kehidupan umat manusia ada makhluk-makhluk, ada peristiwa-peristiwa, ada hal-hal yang mereka pandang sebagai ujian, kesempitan, sakit, bencana. Tapi seperti ada satu nampan besar bernama rahmat Allah. Segala kejadian, segala sesuatu yang menimpa hidupku berada di atas nampan itu, di dalam nampan itu. Jadi apa yang Allah berikan dan apa yang Allah tahan, apa yang Allah segerakan dan apa yang Allah tunda, apa yang Allah banyakkan dan apa yang Allah sedikitkan, itu semua berada di dalam nampan rahmat itu. Itu semua bentuk kasih sayang Allah. Karena rahmat Allah lebih luas, melampaui segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Lalu Allah berkata, fasa'aktubuha, maka aku akan tulis itu. Untuk apa Allah berkata fasa'aktubuha? Untuk melahirkan tuma'ninah, sakinah, ketenangan, kedamaian di dalam hati orang-orang yang sedang tertimpa kesulitan, kesempitan, kesedihan. Jangan memandang masalahnya, tapi Allah sudah berjanji dan mencatat janjinya itu, bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada segala kejadian ini. Kejadian ini berada di dalam koridor rahmat Allah semua. Menulis perjanjian itu kan pekerjaan makhluk, tapi Allah sebutkan di sini seolah-olah Dia menulis untuk memberikan ketenangan bagi orang yang sedang susah. Ada perjanjian loh tertulis rahmatku itu gitu. Kita manusia kan butuh satu yang tertulis. Kata Allah di ayat ini, kami bacakan kepada engkau sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun. Kenapa ada kata min? Artinya sebagian. Litab'id kalau dalam kaidah bahasa Arab, mim di sini. Tidak semua kisah harus diceritakan. Maka dia akan diceritakan sesuai dengan konteks. Saya sedang berbicara tentang seni parenting dalam Islam dilihat dari kisah Nabi Musa. Ada bagian-bagian dari kisah itu yang saya ambil, saya ceritakan. Sekarang sedang bercerita tentang kemerdekaan, kebebasan. Maka ada bagian-bagian dari kisah yang saya ambil. Tidak semuanya harus saya sampaikan dalam satu ruang majelis ini, sehingga kita semua jadi bingung fokusnya di mana. Jadi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Nabi Musa di banyak tempat di dalam Al-Quran, tergantung konteks. Allah sedang menyinggung tentang apa, sehingga pelajaran yang dapat diambil itulah yang di-highlight oleh ayat-ayat berkenaan di surah-surah yang berbeda itu. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Dan ingat, Allah ketika menceritakan sesuatu, maka kita akan melihat semuanya di atas fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Al-Quran menjadi standar. Benar tidak
kisah yang sama menurut versi di luar Al-Quran, versi Israelia gitu, atau versi-versi lain yang berkembang di Mekah yang didengar oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Standarnya adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membuka kisah tentang Musa dan Fir'aun di surat Al-Qasas ini? Hubungan antara penguasa dengan rakyat. Kata Allah, inna fir'auna, di ayat berikutnya, ayat keempat, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun sombong, meninggikan dirinya di atas muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia membuat lemah satu kelompok dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan ayat keempat ini. Allah bercerita tentang produk kerusakan yang paling tampak dari kebijakan Fir'aun adalah dua hal. Yang pertama, menyembelih anak laki-laki. Yang kedua, membiarkan hidup anak perempuan dari satu kaum, yaitu kabilah Bani Israel. Ini kan genosid. Tapi lihat bagaimana produk sejelek ini dapat diterapkan. Kok bisa? Kenapa diam saja para rakyatnya? Kenapa? Ada dua faktor di ayat ini disebutkan oleh Allah. Pertama, inna fir'auna ala fil ardi. Pemimpin memiliki sifat sombong. Tidak boleh disentuh sedikit pun. Tidak boleh dikritik. Tidak boleh diberi masukan, tidak boleh. Karena kalau ada yang mengkritik dia berarti dirinya merasa rendah. Yang kedua adalah dia menerapkan kebijakan pecah belah di kalangan rakyat. Coba lihat, jelas sekali di sini. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dan dia menjadikan penduduknya itu saling bermusuhan satu sama lain. Jadi ada banyak Fir'aun ya dalam kehidupan ini, di setiap zaman ini. Ketika para penguasa memiliki dua hal itu, dan itu diterapkan di mana-mana. Biar kuat kekuasaan, biar langgeng status quo, itu yang di bawah harus dipecah belah. Politik belah bambu, satu diinjak, satu diangkat, ya. Propaganda untuk saling bermusuhan, padahal sesama anak bangsa, sesama muslim, sesama aktivis, sesama pasti dipecah belah, pasti. Maka selalu ada itu. Kalau banyak dualisme dalam organisasi-organisasi, dalam macam-macam lah. Itu salah satu kebijakan untuk melemahkan rakyat, biar kekuasaan lebih langgeng. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran kemudian hal-hal yang kita pikirkan gak mungkin terjadi di satu negeri bisa terjadi. Ketika orang sudah merasa dirinya tinggi, dia bisa memperlakukan rakyatnya
semena-mena. Baik, kembali ke Nabi Musa lah udah. Kita melihat bagaimana keadaan pada saat Nabi Musa itu dilahirkan. Fir'aun sedang menikmati kekuasaan yang besar, dan bangsa Kipti dimanja sedemikian rupa sehingga tidak bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Siapa yang ditindas? Yang ditindas adalah Bani Israel. Bani Israel ini mulai mendiami Mesir secara masif itu pada saat musim paceklik di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu banyak yang datang, seperti keluarga Nabi Yakub, para tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya. Kemudian datanglah ke Mesir, karena kebijakan Raja Mesir ketika itu ya dapat mengatasi paceklik, kekeringan panjang selama 7 tahun itu, sehingga mereka akhirnya banyak yang hidup diam di Mesir itu. Memang di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala membuat beberapa sumber daya alam terbatas di satu tempat, atau ada ketakutan karena kezaliman, itu membuat manusia kemudian pindah, kemudian melebur, membuat satu budaya baru, berasimilasi gitu ya. Dan itu memperkaya peradaban manusia. Kalau kita melihat dinasti Ottoman saja, Utsmani di Turki, itu bermula dari mana? Sampai dapat menaklukkan Konstantinopel yang 21 kali pasukan coba untuk menjebol dinding-dinding ya benteng Konstantinopel itu, tidak mampu. Orang-orang dari Montenegro, Serbia, atau dari sejak di Islam itu di zaman Bani Umayyah ada 2 kali, ada 5 kali di zaman Bani Abbasiyah, kemudian ada sekali sebelum Al-Fatih di masa Utsmani sendiri ya, dinasti Ottoman itu. Bermula dari mana mereka itu? Dari migrasi orang-orang Turki yang ada di Khurasan. Mereka ini kan pertamanya hidup di daerah Afghanistan, wilayah-wilayah Persia, di bawah kekuasaan Seljuk di sana. Tapi kemudian karena tertindas, takut oleh Mongol, orang-orang ini kan pindah, mulai bermigrasi orang-orang Turki ini ke daerah Anatolia. Sehingga akhirnya berdiri kerajaan Seljuk baru di Anatolia itu yang berbatasan langsung dengan Romawi. Maka dia disebut dengan Seljuk Rum atau Seljuk Romawi. Ketika kezaliman semakin besar, ada satu kabilah yang kemudian berpindah ikut jejak bangsa Turki yang sudah ada di Seljuk Romawi itu. Nah, itulah klan kabilahnya Ertugrul. Ya, tulisannya Ertugrul. Yang kemudian datang pada saat Seljuk Romawi sedang dipimpin oleh Sultan Alauddin, yang ketika itu sedang berkonflik di perbatasan dengan Romawi, dibantu oleh Ertugrul, kemudian memperoleh kemenangan. Tapi kemudian Alauddin merasa tidak nyaman karena ada 2 matahari kembar ya, orang melihat semakin bersinar Ertugrul. Secara diplomatik ya, dia berikan ya, ini bentuk diplomasi halus dari Sultan Alauddin untuk menyingkirkan Ertugrul. Diberikan wilayah sendiri di wilayah barat daya Anatolia,
ya, berbatasan langsung dengan Romawi. Bahkan menurut beberapa ahli sejarah seperti As-Sirjani, itu sebenarnya wilayah Romawi yang diberikan itu. Sehingga kalau sekiranya Romawi menyerang Ertugrul dan menang, dia juga lega karena tidak perlu menyingkirkan Ertugrul sendiri. Tapi kalau Ertugrul menang, Ertugrul tetap berada di bawah kekuasaan dia. Dan Ertugrul ada seorang yang menepati janjinya, tahu balas jasa, dan tidak pernah ya mengumumkan kemerdekaan negerinya itu, tapi tetap tunduk di bawah Seljuk Romawi itu. Sampai kemudian Seljuk Romawi itu bubar karena konflik dengan Mongol. Baru dia anaknya Utsman Ghazi, makanya disebut dinasti Utsmani, mengumumkan negara merdeka di situ. Jadi kemerdekaan itu diraih dengan cara yang di luar nalar manusia. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana firman Allah, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Coba lihat berdirinya dinasti Bani Utsmani ini. Mereka orang-orang yang sebelumnya karena ketakutan terusir gitu. Bani Israel datang ke Mesir juga begitu karena urusan ekonomi. Tapi kemudian datang era di mana Raja Mesir ketika itu sangat zalim, sombong, lalu memperlakukan mereka dengan buruk. Satu hari Fir'aun bermimpi, ya, yang para ahli-ahli tafsir mimpi Fir'aun menyebutkan mimpi itu berarti ada seorang dari Bani Israel yang dapat merebut, ya, menghancurkan kekuasaan Fir'aun ini. Maka kata Fir'aun, oke, kita sembelih semua anak laki-laki yang lahir dari rahim Bani Israel. Waktu itu dibuat kebijakan itu selang-selingnya. Sebab kalau dibunuh terus, mereka tidak punya lagi tenaga kerja di sektor-sektor rendahan itu. Akhirnya mereka buat tahun ini yang lahir dibiarkan, tahun depannya dibunuh semua. Tahun depannya lagi dibiarkan, tahun berikutnya dibunuh semua. Begitu terus. Nabi Harun itu dilahirkan pada tahun tidak dibunuh, sehingga dia bisa hidup. Tapi Nabi Musa dilahirkan ketika kebijakan harus dibunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Allah sampaikan dalam surat Taha bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai jalan kemerdekaan bagi Bani Israel itu dari ilham yang disampaikan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Di surat Taha ayat 37 sampai 40 Allah bercerita itu dengan detail. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yam bis sahil ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini, dan seterusnya. Jadi seluruh jalan kemerdekaan kita jangan melihat hanya pada saat kemerdekaan itu diraih, tapi lihat jalan panjang bagaimana kemerdekaan itu dimulai. Jadi yang paling berjasa negeri ini memperoleh kemerdekaan, mohon maaf ya, kita menghormati Bung Karno dan Bung Hatta, tapi bukan mereka berdua saja yang punya andil di situ. Yang paling berperan pun belum tentu mereka berdua. Bisa jadi ada pahlawan-pahlawan di balik layar, atau sebenarnya muncul di permukaan. Lalu ketika sejarah ini ditulis, mereka menjadi musuh politik kekuasaan ketika itu, nama mereka juga disingkirkan. Ada banyak itu. Ada banyak yang memperoleh kemerdekaan pasca Orde Baru misalnya. Kenapa? Karena jadi musuh Orde Baru gitu. Atau mungkin sampai hari ini
Ada beberapa tokoh yang harusnya kita anak bangsa ini sangat kenal dengan namanya. Ada banyak, tapi diredam, tapi di-keep. Tidak boleh tahu banyak orang-orang tentang pahlawan-pahlawan itu. Jadi ada banyak yang terlibat sampai kemudian Bani Israel dapat keluar dari Mesir. Allah menceritakan dalam surat Thaha ini peran seorang perempuan, yaitu ibu Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Ya, id auhayna ila ummika ma yuha, gitu ya. Ingatlah ketika kami wahyukan kepada ibumu apa-apa yang telah kami wahyukan. Wahyu di sini tentu saja bukan wahyu seperti kepada para nabi. Wahyu secara bahasa itu artinya banyak sekali. Ya, bisa bermakna ilham, bermakna bisikan, bermakna fitrah, insting. Allah berkata kepada madu, auhayna ilan nahl. Ya, kami berikan wahyu kepada madu. Itu maksudnya insting untuk membuat sarang-sarang di gunung dan di rumah-rumah. Nah, ini ilham kepada ibu Nabi Musa. Apa di ayat ke-7? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Perhatikan ayat ke-7 surat Al-Qasas ini, teman-teman sekalian. Indah sekali ayat ini karena terdiri dari dua berita, dua perintah, dua larangan, dan dua janji, kabar gembira. Dua berita adalah pada kata auhayna dan idza khifti alaihi. Kami berikan wahyu kepada Musa, itu cerita. Fa idza khifti alaihi, maka jika engkau takut atas Musa terjadi sesuatu yang buruk, berarti ada potensi bakal terjadi sesuatu yang buruk. Itu dua berita di ayat ini. Yang kedua adalah dua perintah. Apa dua perintah itu? Perhatikan. Dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusuinya. Ini perintah pertama, menyusui Nabi Musa. Yang kedua adalah membuangnya ke laut, ke sungai Nil maksudnya. Jadi perintah untuk menyusui sekaligus perintah untuk menghanyutkan anaknya. Dua perintah itu. Lalu ada dua larangan. Apa itu? La takhafi wa la tahzani. Jangan takut dan jangan sedih. Lalu ada dua janji. Inna radduhu ilaiki. Sungguh kami akan mengembalikan Musa itu kepada engkau, dan kami akan menjadikannya termasuk golongan para nabi, rasul. Jadi ayat ini seperti kesimpulan bagi keragaman metodologi Al-Quran ketika berbicara kepada umatnya. Ya, Allah berbicara kepada umat manusia. Ada kabar, ada perintah, ada larangan, ada janji masa depan. Nah, itu berkumpul di ayat ke-7 ini. Baik, saudara dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita ambil dari ayat ini? Pertama adalah kekuatan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya ini berandai-andai gitu, ibu Nabi Musa alaihissalam lebih percaya dengan akalnya, niscaya tidak mungkin ibu Nabi Musa itu akan menghanyutkan anaknya di sungai Nil yang dia tahu di hilirnya itu ada istana Fir'aun yang mengeluarkan kebijakan untuk membunuh anak itu. Tapi ibu Nabi Musa percaya ini adalah petunjuk dari Allah, maka dia
hanya berkewajiban untuk menjalankan perintah itu tanpa dia pikirkan ujungnya kemana. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin, yang paling penting adalah udah aku laksanakan seperti apa yang diperintahkan Allah tanpa pikirkan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mendengar lalu mengikuti. Jadi ini keterampilan mendengar yang baik di dalam Islam, di dalam Al-Quran diajarkan. Mendengar, memperhatikan, yastami'una al-qawla, bukan yasma'una, tapi yastami'una, mendengar dengan seksama, biar kita gak salah dalam memahami, gak salah dalam menyampaikan, gak salah membuat akibat buruk kepada masyarakat. Yastami'una al-qawla, mendengar dengan seksama. Fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang paling baik dari kata-kata itu. Ahsan dalam bentuk superlatif, bukan mengikuti yang baik tapi mengikuti yang terbaik dari situ. Berarti selektif dan taat. Jadi keterampilan mendengar itu adalah memperhatikan, memilah yang terbaik, lalu mengamalkan yang terbaik itu. 3 hal itu. Ibu Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Allah, mengikuti perintah Allah walaupun tidak masuk di akal dia. Bagaimana mungkin di rumahnya sendiri yang dia anggap tempat paling aman, di mana dia dapat menjangkau Musa, dia bisa terus mendekap Musa, dia tahu tidak aman. Bagaimana mungkin dia harus melepaskannya di luar kontrol dia, di luar pengawasan dia. Menjaga Musa bukan seperti menjaga barang mati. Dia bakal menangis, dia bakal berteriak, mata-mata Fir'aun di mana-mana. Tapi di balik kebuntuan solusi, Anda tidak boleh melihat akal Anda sendiri, melihat pengalaman Anda sendiri, tapi mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya orang mukmin, setiap salat mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Hidayah di ayat itu bermakna taufik, bimbingan rambu-rambu, itu hidayah yang kita minta. Jadi apapun yang sedang mengganggu pikiranmu, membuat engkau gelisah, membuat engkau takut, jangan hanya melihat apa sebabnya, kenapa ini bisa terjadi, tidak. Tapi berwudu, salat, berdoa kepada Allah di tempat yang paling dekat engkau dengannya ketika sujud, mengadukan persoalan. Ada banyak sekali persoalan ini hanya bisa diuraikan karena kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita mengandalkan tenaga, pikiran, pengalaman, jaringan, gak bisa. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu Nabi Musa pun mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan tidak serta-merta berlepas diri dari tanggung jawab, tidak. Tapi dia perintahkan mana tadi? Di surat Thaha dia perintahkan anak perempuannya, saudara Nabi Musa, untuk tetap mengikuti dari kejauhan. Ya. Idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynaha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham. Perhatikan baik. Ini panjang sekali soalnya, Bapak-bapak Ibu. Ibu Nabi Musa alaihissalam kemudian memerintahkan anak perempuannya, dan ini adalah dialog antara ibu dan anak. Ya, ada 2 dialog antara ibu dan anak dalam Al-Quran. Yang pertama adalah
ibu Nabi Musa ini kepada saudara perempuan Nabi Musa, dan Maryam kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu ibu Nabi Musa mengikuti perintah Allah, dihanyutkanlah Musa. Allah berkata, jangan takut, jangan khawatir. Dalam kondisi di mana dirinya harus melepas anaknya dari dekapannya, Allah melarang ibu Nabi Musa untuk takut dan sedih. Sebab ketika engkau lepas itu sesuai dengan perintah Allah, maka dia berada di bawah penjagaan Allah. Maka lihat apa yang terjadi. Musa alaihissalam tanpa disangka benar-benar dipungut oleh dayang-dayang istana, mereka yang sedang bermain bersama dengan istri Fir'aun di belakang istana itu yang menghadap ke sungai Nil. Lalu mereka mengambil itu. Kata Allah, "Falyulqihil yam bis-sahil ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah." Diambil oleh siapa? Musuhku, kata Allah, dan musuh Musa itu sendiri. Faltaqatahu alu Fir'aun, dan Musa akhirnya dipungut oleh keluarga Fir'aun. Subhanallah. Apakah ketika ibu Nabi Musa membuang anaknya, menghanyutkan anaknya di sungai itu persoalan selesai? Belum. Hati seorang ibu pasti khawatir anaknya akan dapat seperti apa. Maka disampaikan oleh Al-Quran, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hati ibu Nabi Musa itu benar-benar kosong, hanya tertuju kepada Nabi Musa alaihissalam. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Perhatikan. Ini bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan Bani Israel. Dan hati ibu Nabi Musa itu menjadi kosong, takut apa yang harus dilakukan. Sampai-sampai kata Al-Quran, in kadat latubdi bihi. Ibu Nabi Musa mau mengungkapkan rahasianya. Itu anakku, kalian jangan ambil apapun yang akan aku lakukan untuk memperjuangkan anakku. Ibu Nabi Musa hampir melakukan itu. Kenapa? Karena cinta, kasih sayang itu juga membuat seseorang menjadi lemah, melakukan sesuatu yang mungkin membahayakan dirinya. Tapi apa kata Allah? Laula rabatna ala qalbiha. Ini penting. Kalau tidak, kami kuatkan hatinya, hati ibu itu. Apa maksudnya? Menurut ulama tafsir, rabatna ala qalbiha, malakna qalbaha imanan billah wa thiqatan biwa'di wa yaqinan bi tahqiqi. Kami penuhi hati ibu Nabi Musa itu dengan iman kepada Allah, percaya dengan janji-janjinya, dan yakin akan kebenaran janji itu pasti bakal terwujud, bahwa dia tidak boleh takut dan tidak boleh bersedih. Baik, siapapun yang tengah berjuang, siapapun yang tengah berjuang dari ayat ini untuk memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kaumnya, kebebasan yang sejati untuk kaumnya, maka dia harus memperhatikan seperti yang dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihissalam. Pertama, yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang mengurus segala sesuatu. Maka kamu harus mengikuti perintah Allah, karena itu yang terbaik bagi kamu. Saya yakin jalan kemerdekaan yang dirintis oleh bangsa Indonesia itu erat kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para kiai menanamkan keimanan kepada para santri, sehingga sekuat apapun musuh, mereka ditanamkan keyakinan bahwa mereka juga berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita harus percaya dengan janji Allah dan yakin pasti janji itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi kenyataan. Apa?
dia datang dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang membela Fir'aun, yang membela Nabi Musa alaihissalam pertama-tama siapa? Yang membela Nabi Musa alaihissalam pertama-tama adalah orang paling dekat Fir'aun sendiri, yaitu istrinya. Di ayat ke-9 Allah bercerita, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak. Jadi di pihak musuh ya akan selalu ada, Allah kirimkan celah untuk menggali kelemahan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak menakdirkan sesuatu, Allah buat sebab-sebabnya. Jadi kamu jangan khawatir. Walaupun kamu merasa bahwa gak mungkin bisa, mereka sekarang kuat sekali, kita tidak mungkin menzalimi kezaliman mereka, tidak. Di tengah-tengah mereka itu nanti justru Allah kirim tentara, dan tanda petik ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu siapa yang Allah jadikan tentara-tentaranya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sekarang mengirim istri Fir'aun sendiri sebagai tentara Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dan memperjuangkan Bani Israel, nasib Bani Israel sehingga memperoleh kemerdekaan itu. Apa dari hati istri Fir'aun ini, yaitu Asya binti Muzahim ini? Fir'aun akhirnya menjadi lembut, tidak memaksa untuk membunuh bayi itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala buat keajaiban-keajaiban lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Musa yang masih bayi itu tidak mau membuka mulutnya kepada perempuan-perempuan yang disodorkan untuk menyusuinya. Itu bentuk ya cara Allah melindunginya. Lalu saudara Nabi Musa alaihissalam itu menunjukkan ya, apa kata dia? Hal adullukum ala man yakfulu, dalam surat Thaha itu. Mau tidak kalian aku tunjukkan siapa yang dapat mengurusnya? Akhirnya ditunjukkan itu ibunya. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang mengambil perhatian kenapa Nabi Musa mau sama perempuan itu. Harusnya ya kita lihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah selalu menang dengan rencananya walaupun kebanyakan manusia tidak tahu itu. Seluruh perempuan yang ada di Mesir yang sedang memiliki ASI, Musa gak mau. Tiba-tiba datang seorang perempuan dan mereka tahu itu perempuan dari Bani Israel karena dijatah di zaman Fir'aun itu. Dan Nabi Musa langsung menyusui dengan lahap. Coba, mustahil harusnya ya kita berpikir, apakah tidak ada yang pintar di lingkungan istana ya sehingga tidak bertanya-tanya perempuan ini siapa, kenapa memiliki ASI, pasti dia memiliki bayi, bayinya mana, laki-laki atau perempuan, kan begitu. Tapi Allah buat mereka kemudian menjadi lengah, kemudian mereka tidak berpikir itu. Yang penting bayi ini sekarang tidak menangis lagi, tidak kehausan lagi, mau menyusui dengan perempuan itu. Lalu perempuan itu dibuat bisa tinggal di istana dan mendapat gaji dari Fir'aun. Apa keinginan ibu Nabi Musa? Keinginan ibu Nabi Musa, Musa tetap berada di rumahnya tapi selamat. Itu gak mungkin. Maka dia harus dihadirkan. Apa keinginan Fir'aun? Keinginan Fir'aun adalah membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Tapi Allah kirim bayi itu ke istananya, bahkan dia lemah tidak membunuhnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keinginan Allah. Contoh yang paling nyata ini, keinginan orang yang paling lemah yaitu ibu Nabi Musa, keinginan orang yang paling berkuasa yaitu Fir'aun, gak ada yang bisa terjadi kecuali keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Semua yang terjadi dalam kehidupan ini, kalau Allah rabatna ala qalbiha, kami ikat, kami kuatkan, kami teguhkan di dalam hati kita keimanan kepada Allah, yakin akan jadi janji, dan Allah pasti merealisasikan janji itu, niscaya tenang kita, berjuang secara maksimal, tapi percaya bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kita belum bicara tentang bagaimana keluarnya Nabi Musa, bagaimana asal, itu juga skenario Allah itu luar biasa. Nabi Musa dibikin salah dulu membunuh Bani Israel. Nabi Musa dibikin lari ketakutan sehingga sampai ke Madian. Nabi Musa begitu terus. Ya harus bekerja 10 tahun dulu, menikah dengan ahli Madian. Nabi Musa kembali lagi ke Mesir gitu. Jadi jalan panjang kemerdekaan itu, kalau kita hanya melihat dari kacamata materialisme, kita akan melihat bahwa wah seolah-olah kita hebat. Maka jangan sampai peringatan-peringatan kemerdekaan Republik Indonesia itu hanya menampilkan kehebatan kita, bukan, tapi mengokohkan kesyukuran bahwa Allah lah ya perencana segala sesuatu, termasuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada ingin tambahkan atau diskusikan silakan. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas yang disampaikan. Buat Bapak-bapak sekalian yang ada di sini, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi bagi kita untuk bisa, sini ada 5 menit ya, insyaallah 5 menit lagi. Bagi ada yang ingin diskusi silakan. Silakan. Ada apa sekalian? Baik Ustaz, mungkin dari saya satu-satu. Tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa salah satu yang membuat kita saat ini mungkin hampir terlupa bahwa sesuatu yang tidak mungkin ya, terjadi ya, untuk memerdekakan negeri ini. Ternyata ketika Allah inginkan, ya, Allah takdirkan Indonesia merdeka, walaupun ceritanya banyak kita dengar adalah hanya sebatas bambu runcing. Maka apakah kita juga bisa melihat bahwa sesuatu yang sudah sulit kita menangkan ya, di hari-hari belakangan ini, yaitu tentang kebenaran ya, melawan kezaliman, itu apakah juga mungkin nanti akan selesai juga atau tuntas juga dengan apa yang sebenarnya takdir Allah, yaitu berupa al-haq yang akan selalu benar atau selalu benar. Mungkin itu pertanyaannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Kita mesti percaya bahwa kalau kita di atas jalan kebenaran, berada dalam barisan orang-orang yang beriman, memperjuangkan nilai-nilai keimanan secara luas, bukan hanya pada tataran pribadi, tapi juga bagaimana keimanan itu bekerja untuk kepentingan umat, kita mesti yakin Allah pasti tolong kita. Sebab Allah berkata, wa kana haqqan alaina nasral mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, menolong orang mukmin. Tetapi kenapa belum datang pertolongan Ustaz? Sebab belum cukup syarat untuk disebut mukmin. Ingat, seluruh ini rumus penting ini. Semua janji Allah kepada orang-orang mukmin itu baru berlaku, atau janji Allah kepada hambanya lah, itu baru berlaku kalau ada syarat yang kita tunaikan. Apa itu? Istiqamah. Jadi kalau Allah berkata, semua janji Allah ini, misalnya Allah berkata begini, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pasti Allah kasih jalan keluar, Allah beri rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Bagaimana janji ini dapat dipenuhi? Kalau kita istiqamah di atas takwa. Sesungguhnya kewajiban kami menolong orang-orang mukmin,
Bagaimana janji Allah ini bisa diimplementasikan kalau kita istiqamah di atas iman? Sebab harus istiqamah dulu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi harus istiqamah dulu. Maka ketika sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'aluhu anhu ghairah ahadan ghairah." Katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang sudah cukup. Kalau engkau sampaikan, aku tidak perlu tanya kepada yang lain. Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Jadi agama ini dalam satu kata istiqamah. Jadi kalau kita istiqamah, tidak mencela-mencela, tidak ya gitu, langap longo, tidak gitu ya. Itu insya Allah janji Allah akan tepat. Istiqamah itu membuat seseorang menjadi sabar, berstrategi, tahu waktu. Apakah berada di dalam kebenaran pasti Allah langsung berikan pertolongan tanpa ada syarat-syarat tertentu? Tidak mungkin. Maka ketika Nabi tahu dia berada di dalam kebenaran, dia perjuangkan kebenaran untuk menghapus kezaliman-kezaliman yang ada di jahiliyah, kesyirikan-kesyirikan, Nabi tidak langsung terang-terangan. Tapi para sahabat harus sembunyi-sembunyi dulu. Sampai tahun ke-6 para sahabat itu masih sembunyi-sembunyi. Walaupun Nabi sudah berdakwah terang-terangan di tahun ketiga kenabian, tapi mereka masih sembunyi-sembunyi, tidak menunjukkan identitas mereka. Harus sabar. Kapan mereka mulai? Ketika sudah masuk Islam Hamzah dan Umar. Jadi kita juga harus realistis. Udah lihat kekuatan, Nabi udah melihat kekuatan berimbang, oke. Kita tampakkan identitas kita. Mulai kibarkan bendera. 2 barisan dari Baitul Arqam menuju ke Masjidil Haram. Yang satu dipimpin oleh Hamzah, yang satu dipimpin oleh Umar. Tapi itu pun Allah ingin mengingatkan Umar bahwa bukan berarti jalan, dan mengingatkan umat, bukan berarti jalan akan menjadi mudah karena kalian mengandalkan Umar. Umar sudah masuk Islam, tidak. Ketika Umar mengumumkan keislamannya, Umar juga dipukul, dikeroyok. Umar yang kuat itu terjatuh, berdarah Umar. Allah ingin berikan pendidikan bahwa jalan kebenaran itu bukan jalan yang mudah, harus diperjuangkan. Maka Umar berkata, ketika jatuh itu Umar berkata, "Tunggu jumlah kami 300." Kata Umar. Lihat akal Umar. Umar langsung dalam kondisi sedang jatuh itu, sedang panik ya kalau kita. Umar tetap berpikir jernih. Dia dapat melihat kekuatan orang musyrik di Mekah. Mereka itu bisa dilawan kalau kita memiliki 300 orang yang tangguh. Maka Umar berkata dalam kondisi jatuh itu, "Tunggu jumlah kami 300 orang." Dan benar, awal kontak kaum muslimin dengan Quraisy, jumlah kaum muslimin 313 orang. Dan benar, Masya Allah, luar biasa. Jadi ada perhitungan, ada strategi, ada kesabaran, ada istiqamah. Nah, itu jalan yang harus kita tempuh semua. Wallahu a'lam bishawab.